Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Yuliandani dari 12 TKJ 2. Di sini saya akan mereview atau menganalisis dari novel Beda Tapi Cinta karya Hardizu, dan ada beberapa unsur yang telah ditelaah, yaitu identitas buku, pendapat penulis, kesimpulan, tokoh dan penokohan, latar, amanat, sudut pandang atau point of view, tema, dan biodata penulis novel. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Pertama-tama yaitu identitas buku dengan judul buku Beda Tapi Cinta, nama penulis Hardizu, penerbit Zitu, tahun terbit cetakan pertama yaitu tahun 2013, cover designer Lutfi Fuad, layout Asep, editor Budi Darmawan, ISBN dengan nomor 9786027735941, sampul dengan warna latar biru, hijau muda, dan orange. Edisi tahun 2013 dengan jumlah halaman 252 halaman, dengan jenis kampul soft cover, jenis kertas book paper. Dibanderol di pasaran dengan harga 30 sampai dengan 35.000. Alamat redaksi Jalan Raya Muncul nomor 1 Cipayung, Jakarta Timur. Di sini juga saya telah menelaah pendapat penulis dari penulis laporan, yaitu novel yang berjudul Beda Tapi Cinta termasuk ke dalam jenis novel romantic fiction atau novel romantis, novel bergenre fiksi yang utamanya adalah pada hubungan romantis cinta antara dua orang. Novel ini menceritakan seorang ART atau asisten rumah tangga yang awalnya bekerja di sebuah rumah dan sering dijahili oleh 3 anak sang majikan. Dia adalah seorang imigran yang ke Jakarta buat bekerja dan lanjut sekolah. Latar belakang Vera atau karakter dari tokoh utama di sini yaitu cukup unik. Namun, kesan pertama yang saya rasakan adalah sinetron, namun setelah baca beberapa bab, tidak sampai level itu juga ada yang bisa saya nikmati. Kemudian dari cerita ini, karena Vera terlambat sekolah, dia tidak bisa melewati gerbang, dan di sana dia bertemu dengan Uno untuk pertama kalinya. Penulis novel juga di sini memotivasi pembaca agar tidak mudah menyerah dalam mengerjakan sesuatu dan berani mengambil resiko yang cukup berat untuk dihadapi. Penulis novel juga menginspirasi pembaca untuk tetap semangat dalam belajar dan meraih cita-cita walau sebesar apapun rintangan yang dihadapi. Di sini ada biodata penulis, nama Hardiansyah Supardi atau lebih dikenal dengan nama Hardizu, lahir pada tanggal 8 bulan Juli tahun 1992 di Makassar. Hobinya menulis, pendidikan terakhirnya Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini ada unsur intrinsik yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh utama yaitu Vera. Vera berperan sebagai tokoh utama, merupakan seorang ART muda yang mempunyai tekad besar, bertanggung jawab, dan berjiwa tangguh. Lalu ada Uno. Uno merupakan seorang anak pengusaha dan pusat perhatian di sekolah karena bersikap dingin, berandalan, dan seenaknya. Padahal ketika ia di rumah menjadi pribadi yang terbalik, yaitu sangatlah manja. Lalu ada Adele. Adele merupakan satu-satunya sahabat Vera setelah rumah pertama Vera pindah. Adele mempunyai kepribadian yang sangat baik, pengertian, dan suka menasehati. Lalu ada Bu Mary. Bu Mary merupakan majikan kedua Vera setelah rumah pertama Vera menjadi ART hanyalah berjalan 1 tahun. Lalu kemudian bertemulah Vera dengan majikan baru yaitu Bu Mary. Bu Mary orang yang sangat bawel, sering marah, namun dibalik itu semua terkadang dia juga bersikap cukup ramah. Dan juga ada Pak Anton. Pak Anton merupakan suami dari Bu Mary. Pak Anton adalah orang yang baik, ramah, penyayang. Pak Anton sangatlah amat perhatian terhadap orang di sekitarnya. Lalu ada Bagus, Bagas, dan Hani. Siapakah mereka? Mereka adalah anak dari majikan Vera, yaitu Bu Mary dan Pak Anton. Mereka masih sangat kecil dan mereka mempunyai sifat yang sangat menjengkelkan dan sering membuat Vera kesusahan. Lalu ada Pak Suherman, yaitu satpam di sekolah Vera yang mempunyai karakter menyebalkan. Bu Hilda
merupakan majikan Vera yang baru setelah Vera dipecat dari rumah Bu Mary dan Pak Anton karena ada salah satu insiden kecelakaan yang membuat Vera dipecat dari rumah Pak Anton. Lalu ada Pak Ahmad, suami dari Bu Hilda, majikan baru Vera, setelah dipecat dari rumah Bu Mary, yaitu Bu Hilda dan Pak Anton adalah pasangan suami istri yang mempunyai karakter sangat baik dan pengertian. Ada juga Bima merupakan ART pertama di kediaman rumah Pak Ahmad dan Bu Hilda. Bima adalah orang yang baik, dia banyak membantu dan membimbing Vera di awal Vera masih beradaptasi dengan rumah majikannya yang baru. Lalu ada Pak Bruno merupakan sopir pribadi Adele, sahabat Vera. Pak Bruno orang yang baik dan sabar. Lalu ada Pak Hamid, dia juga sama merupakan seorang sopir, namun dari keluarga Bu Hilda. Dia orang yang baik dan sekaligus perhatian. Lalu unsur intrinsik di sini ada tema. Temanya perbedaan di antara dua orang yang menjadikan cinta menjadi sempurna. Lalu ada alur. Alur cerita di sini menggunakan alur maju karena adanya perkenalan, jalan cerita cinta dan akhirnya bersatu. Lalu dengan latar, rumah dan sekolah. Amanat di sini adalah cinta tidak mengenal perbedaan. Jadi hargailah waktu dan orang terdekat yang kita cintai dan kita sayangi. Dan di sini ada sudut pandang, pengarang atau point of view. Sudut pandang di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kenapa? Karena pengarang lebih sering menyebut nama tokoh dibandingkan yang lain. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari buku novel ini. Kelebihannya mempunyai gaya bahasa yang bagus. Bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa yang non-formal dan biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jalan cerita yang unik dan menarik, kisah cinta yang penuh makna, kisah cinta yang memiliki kesan banyak, dan memiliki nilai moral untuk pembaca, dan dengan sampul yang minimalis. Namun di balik kelebihan juga ada kekurangan, yaitu beberapa diksi bermakna kurang enak dibaca, diutamakan untuk pembaca 17 tahun ke atas karena merupakan novel remaja. Dan dari semuanya ada kesimpulan juga, yaitu kesimpulan dari novel ini, buku ini tidak hanya menyajikan kisah cinta saja, tetapi juga menyajikan banyak pesan moral yang dapat dipetik. Salah satunya, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada siapapun melebihi kemampuan seseorang. Oleh karena itu, melalui kisah Vera ini, kalian yang sedang mengalami kesulitan diharapkan untuk tidak dengan menyalahkan keadaan ataupun diri sendiri. Percayalah, suatu saat nanti, entah kapan dan entah bagaimana, dengan kemampuan diri sendiri atau dengan bantuan orang lain, kamu pasti bisa bangkit kembali dan membangunnya kembali dengan lebih baik. Seperti Vera yang selalu semangat menghadapi segala masalah dalam hidup, walaupun dia jauh dari orang tua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.